Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, sahabat muda yang dirahmati Allah, pripun kabare? Alhamdulillah. Saya mugi-mugi tansah diparingi umur berkah lan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga selalu diberikan istiqomah untuk selalu jamaah ke masjid, dan Allah berikan bagi kita keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahtadi. Al-mahmud Allahu jalla jallaluhu wal musalla alaihi wa aluhu wal mad'u lahu wal rijalu wal biladu amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang semoga Allah selalu memberikan berkah kepada jajaran takmir atau pengurus Masjid Al-Aman, kemudian seluruh donatur dermawan, dan seluruh hadirin, ibu, bapak, sahabat muda yang dirahmati Allah, jamaah yang insya Allah selalu istiqomah, seluruh elemen dari jamaah Masjid Al-Aman. Kita pada kesempatan kali ini akan sama-sama belajar dengan tema yang lebih menarik, yaitu bumbu sukses dunia sampai nanti di akhirat. Kemudian fokus pada bagian jangan protes terhadap proses. Ini ibu bapak, sahabat muda yang dirahmati Allah, kenapa kami mengangkat tema ini? Karena ironisnya di zaman sekarang ini banyak orang yang pengen serba instan, pengen sukses, ngelihat di YouTube, wah ini ternak lele ternyata sebulan puluhan juta kan gitu. Akhirnya langsung beli, ada yang beli galon, ada yang beli ember dan lain sebagainya, ada yang bikin kolam karena tergiur oleh sukses cepatnya tadi itu, nominalnya tadi itu. Kemudian contoh lain misalnya, oh ada pedagang buah per bulan ternyata miliaran hasilnya kan gitu. Akhirnya karena miliarannya ini bukan karena prosesnya atau bagaimana cara langkah-langkahnya khususnya dalam Islam yang diajarkan Nabi, melainkan dari nominalnya tadi. Jadi pengennya itu cepat, nah kan gitu, instannya tadi itu. Maka dari itu kita akan sama-sama belajar jangan protes terhadap proses. Ibu, bapak, sahabat muda yang dirahmati Allah, ini masih melanjutkan atau mempertajam dari topik atau tema yang pernah kita kupas sebelum-sebelumnya. Pernah kita mengupas, mempelajari bahwa Al-Quran itu membagi manusia jadi 4 golongan dari sisi kebahagiaan. Kita tidak akan mengulas, hanya akan mempertajam bagian yang pertama aja. Jadi yang pertama itu ada golongan orang yang sukses dan bahagia dunia sampai di akhirat. Namun caranya, catatannya di sini akan ada proses yang akan kita dapatkan. Catatan untuk kita yang harus kita laksanakan adalah jangan protes terhadap proses tersebut. Nah ini kemudian bagaimana sih cara-caranya atau langkah-langkahnya? Kita akan melanjutkan surat atau ayat yang waktu itu sudah kita kupas. Jadi di golongan yang pertama ini, ibu bapak, sahabat muda dirahmati Allah, kalau kita pengen sukses dan bahagia di dunia sampai nanti di akhirat, itu Allah kasih bocoran, langkahnya adalah surat 2 ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah ini artinya nanti ibu bapak bisa baca sendiri, kita akan mempelajari tafsirnya sedikit. Banyak nanti dari sumber-sumber tafsir yang ibu bapak dan sahabat muda bisa baca sebagai referensi. Mungkin bisa dari tafsir At-Tanwir atau yang lainnya. Ini kita akan kupas, setidaknya ada 5 pembahasan apa sih makna dari surat 2 ayat 201 ini. Yang pertama dari ayat tersebut adalah permohonan kebaikan di dunia sampai di akhirat nanti. Ibu, bapak, sahabat muda yang dirahmati Allah, kami rasa di antara kita pasti ingin dalam hidup khususnya di dunia ini semuanya sehat. Kemudian kita pengen mendapatkan rezeki yang halal dan baik.
Kenapa harus halal dan baik? Waktu itu kita sudah sampaikan, karena ternyata kalau ada sesuatu yang masih haram atau masih ada unsur yang tidak baik dalam hidup kita, nanti dampak besarnya adalah sulit doa kita untuk diijabah. Maka dari itu, ayo kita jemput rezeki yang halal dan baik. Kemudian ada ilmu yang bermanfaat. Nah, ini salah satunya. Kemudian kita sama-sama belajar di sini, kan kita mencari ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat. Kemudian sebaik-baik ilmu adalah yang nanti diamalkan dan disebarkan, kan gitu. Kemudian yang terakhir, ini kita mengharapkan amal soleh selama kita ada di alam dunia ini. Kemudian yang kedua, pentingnya doa ini, pentingnya doa yang komprehensif. Ibu bapak, sahabat muda yang dirahmati Allah, kenapa doa ini disebut doa yang komprehensif? Karena beberapa alasannya adalah doa ini salah satu doa yang paling lengkap, karena mencakup semua aspek kehidupan seorang muslim yang minta kebaikan di dunia sampai nanti di akhirat. Yang ketiga, kita agak percepat sedikit, adalah contoh dari doa Nabi. Jadi dari suatu riwayat, ini adalah salah satu doa yang sering Nabi bacakan. Saking pentingnya, maka Nabi bacakan dan Nabi ajarkan kepada kita. Kemudian yang keempat, cara mencapai kebaikan atau sifat ihsan yang tadi sudah kita spill di awal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka nanti perbuatannya ibu bapak, perbuatannya disebut dengan ihsan. Jadi semua amalan atau perbuatan yang kita lakukan di alam dunia ini sifatnya adalah ihsan. Maksudnya gimana? Yang kita lakukan adalah semua yang diajarkan Allah melalui Nabi. Contoh kecil, misal kita pengen makan atau minum, maka ketika kita ingin makan atau minum, maka ayo kita makan dan minum sesuai dengan yang Allah ajarkan. Cara-caranya bagaimana? Ambil dengan tangan kanan, kemudian ambil yang paling dekat. Sebelum kita minum atau makan, lafalkan basmalah, bismillah misalnya. Selesai makan atau minum, baca alhamdulillah. Itu contohnya misalnya. Kemudian mau berangkat ke masjid tadi misalnya, sebelum melangkahkan kaki keluar rumah, itu kita baca doa minta perlindungan dari Allah. Kita niatkan berangkat ke masjid ini satu lillahi ta'ala, minta ridho dari Allah, minta berkah dari Allah. Kemudian ingin sholat jamaah misalnya. Maka kalau semua tatanan atau perlakuan kita di alam dunia ini sesuai dengan apa yang Allah mau, nah ini disebut dengan sifat ihsan. Kemudian yang terakhir, doa ini menjauhi kita dari siksa neraka. Karena benar-benar di doa ini kita itu betul-betul minta perlindungan dari Allah untuk dijauhkan dari siksa neraka. Nah kemudian ibu bapak, sahabat muda dirahmati Allah, kita mulai masuk pada poin bahasannya. Kalau kita mau mendapatkan bumbu sukses dan bahagia dunia sampai di akhirat, tadi itu pentingnya adalah jangan protes terhadap proses. Sekurang-kurangnya ada 4 hal yang perlu kita laksanakan. Yang pertama ada syukur, kita pertajam syukur. Kemudian kita pertajam tawakal. Yang ketiga sabar. Yang terakhir ikhlas. Nah kalau yang umum-umum nanti kita bisa baca masing-masing. Kita pertajam satu persatu. Kenapa kita mesti bersyukur? Ini nanti per poin kita akan bahas apa sih hal tersebut sesuai dengan pendapat ulama, kemudian ayatnya bagaimana, dan contoh yang Nabi laksanakan yang harusnya nanti kita praktekkan juga bagaimana. Pertama syukur. Menurut para ulama kita ambil beberapa aja. Contoh misalnya dari Al-Imam Al-Ghazali, syukur itu adalah menggunakan setiap nikmat yang diberikan Allah untuk hal-hal yang diridhoi. Atau sebelumnya juga kita sudah kupas, syukur itu menjaga apa yang Allah titipkan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah mau dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya Allah titipkan kita mobil Fortuner bu, Pak. Meskipun rumahnya mungkin, Mas Gifari di mana rumahnya? Jauh apa dekatnya? Meskipun dekat misalnya, tapi kita pengen Pajero atau Fortuner kita itu hisapnya nanti mudah. Ya maka minimal kita pakai berangkat. Wah nih besok subuh Jumat berkah ada pengajian nih. Saya pengen supaya nanti hisap Fortuner saya ini mudah, saya pakai. Nah kan gitu.
Nah ini ibu bapak, jadi kan Allah titipkan tadi itu, saya jadi sebut merek ya. Allah titipkan mobil yang mewah kepada kita, kita pakai sesuai dengan apa yang Allah mau dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan cuma dipanas-panasin aja, manasin mesin, manasin tetang, enggak. Nah ini yang enggak boleh. Ini hisapnya susah nanti. Udah harganya mahal, caranya enggak sesuai dengan apa yang Allah mau, udah kan gitu. Nah kemudian ibu bapak, sahabat kemudian dirahmati Allah. Kalau kita tadi sudah bisa menggunakan apa yang Allah titipkan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah mau dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tandanya kita sudah bersyukur. Ini ayatnya juga viral, surat Ibrahim ayat 7. Jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini ibu bapak, poin pentingnya bukan ayat ini, tapi dalam ayat ini kenapa Allah sampaikan lain? Kan artinya apabila atau jika. Di dalam bahasa Arab itu bu, pak, jika itu ada dua atau mungkin lebih. Ada in, ada idza. Kenapa kok nggak pakai kata idza di sini? Jadi ternyata kata idza itu ibu bapak, sahabat mulia dirahmati Allah, artinya jika, tapi itu sudah sesuai kepastian. Maksudnya gimana sih mas? Contoh, ada ayat idza syamsu kuwirat. Artinya apa? Jika matahari digulung. Nah kalau kalimatnya dengan kata idza tadi ini berarti pasti. Jika nanti matahari ini digulung, kepastiannya atau penekanannya di hari kiamat. Tapi kalau in di sini artinya sama-sama jika, tapi belum sebuah kepastian. Maksudnya gimana lagi sih mas? Ini Allah sampaikan la in syakartum, dan jika atau dan apabila engkau bersyukur, maksudnya adalah belum tentu semua manusia itu bersyukur. Itu maksudnya. Dan Allah berikan ketetapan di sini, Allah berikan janji, kalau kalian nanti bersyukur maka pasti akan aku tambahkan nikmat kepada engkau. Itu udah janji Allah tuh bu, pak, sahabat mulia dirahmati Allah. Nah kemudian contoh dari beberapa nabi, kita percepat aja, sudah 15 menit lebih. Jadi contoh dari Nabi Muhammad, beliau itu sering sholat malam bu, pak, bahkan sampai kakinya itu bengkak. Di sini Aisyah konfirmasi, ya Rasulullah, kenapa sih engkau kok sampai segininya? Sholat kok sampai kakinya bengkak, sampai pokoknya luar biasa lah gitu. Padahal kan engkau itu sudah dijamin surganya dan pasti diampuni. Komen Nabi apa bu, pak? Afala akunu abdan syakura. Apa aku nggak boleh bersyukur? Apakah aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Itu luar biasa bu, pak. Ini sosok Nabi Muhammad SAW yang udah dijamin surganya, Nabi Rasul. Sholat itu sampai kakinya bengkak. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, surganya belum terjamin, mau sholat aja mata udah bengkak duluan kan gitu. Ini luar biasa. Itu ibu bapak. Kemudian yang kedua, ini kita percepat lagi. Setelah tadi kita mempelajari syukur, yang kedua adalah tawakal. Jadi kenapa kita mesti tawakal? Di sini Imam Al-Ghazali lagi juga menyampaikan bahwa tawakal adalah bersandar kepada Allah ketika menghadapi keperluan dan kesulitan dengan hati yang tenang dan tidak gelisah. Ini kata kuncinya tadi Ibu Pak. Tenang dan tidak gelisah. Ini kalau orang sudah memahami surat 2 ayat 38 yang dulu pernah kita kupas, rasanya tidak akan pernah gelisah dalam hidup. Dia bisa lebih bertawakal kepada Allah karena tahu ternyata hidup ini kita sudah dikasih petunjuk, sudah dikasih rule. Tugas kita tinggal mengikutinya aja. Kalau udah tawakal berhasil, udah kita pengen apa? Jadi tadi contohnya di awal, kita pengen jadi pengusaha yang sukses, kita berjuang dulu, kita berusaha, sedekahnya dikencengin, udah. Tugas terakhir tinggal tawakal. Gagal sekali, coba lagi. Gagal kedua kalinya, coba lagi. Karena ibu bapak, sahabat mulia dirahmati Allah, terkadang kita perlu ke kiri sedikit untuk ke kanan. Kadang kita perlu jatuh sedikit untuk melambung atau melompat lebih tinggi. Itu kadang-kadang Allah membuat kita atau menguji kita seperti itu dulu. Dibikin jatuh dulu untuk menguji. Ini masih kuat enggak hambaku? Ayatnya ada di surat Ali Imran ayat 159. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah ini contoh yang Nabi juga rasakan dahulu ketika hijrah ke Madinah kemudian dikejar oleh kaum Quraisy. Di sini
Nabi bertawakal kepada Allah dan menyampaikan kepada Abu Bakar, nggak usah sedih, kita bertawakal kepada Allah, nggak usah sedih, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Nah ini pada perang Badar pun kala itu begitu Bu Pak. Perang Badar itu dikenal kita kalah dalam jumlah, tapi ternyata jumlah itu bukan satu-satunya kunci dalam kemenangan. Yang penting yakin kita tadi itu, kemudian kita bertawakal kepada Allah. Contoh terakhir, ini adalah unta yang diikat. Ada seorang sahabat nanya, ini kira-kira wahai Rasulullah, cukup unta ini dibiarin gini aja kemudian kita bertawakal kepada Allah apa gimana? Nabi komentar, ikat dulu, baru habis itu tawakal. Jadi jangan cuman kita pasrah aja. Jadi poin pentingnya, tawakal ini bukan pasrah. Nah itu, tawakal itu bukan pasrah. Kita udah ngajar di sebuah sekolah bertahun-tahun, tapi kok belum naik juga ya? Udah tawakal aja dulu. Kemudian kita tajamkan lagi, ini barangkali ada yang masih keliru dari saya. Kok masih juga saya stuck di sini aja? Barangkali masih ada hal yang membuat kita itu sulit untuk naik. Mungkin doanya masih kurang, atau mungkin sosialnya juga masih belum baik, kan seperti itu. Lanjut yang ketiga Ibu Bapak, ini adalah sabar. Nah sabar ini yang perlu kita tajamkan juga Bu Pak. Sabar menurut ulama, ini Imam Al-Ghazali lagi, banyak sebetulnya, tapi untuk mengefisiensikan waktu kita ambil salah satu contoh aja. Sabar adalah kemampuan menahan hawa nafsu agar tidak menyimpang dari nilai agama. Kemudian ayatnya, ini juga banyak, salah satunya adalah Al-Furqan ayat 75. Mereka diberi balasan tempat yang tinggi dalam kurung di surga karena kesabaran mereka. Ini ternyata sabar itu poinnya sangat penting Bu Pak. Ini kesabaran Nabi pun ketika dakwah di Taif kala itu, Nabi dilempari batu hingga berdarah. Apa komentar Nabi? Aku berharap nanti ada dari keturunan mereka yang lahir dari generasi yang menyembah Allah. Nabi kan udah berjuang, udah berusaha. Sisanya ya udah kita tawakal kepada Allah. Nah kemudian Ibu Bapak, Nabi Ayub. Nabi Ayub ini ujiannya luar biasa Bu Pak. Allah kasih ujian kehilangan harta. Nggak cukup dengan harta, ternyata masih sabar juga anak. Anak juga masih sabar, ternyata akhirnya kesehatan. Kesehatan pun Allah uji di situ, masih bisa komentar Bu Pak. Istrinya kan bilang, ayah ini kan Nabi, kekasih Allah, udah sih minta sama Allah supaya disembuhkan. Komentar Nabi Ayub keren banget Bu Pak. Berapa tahun kita hidup bahagia mah? Kurang lebih 20 tahun. Berapa tahun kita sukses, kita punya anak-anak yang baik, yang tampan, kemudian harta melimpah, 20 tahunan. Ya udah, kalau kayak gitu nanti aja. Kalau sakit papa ini udah sama-sama 20 tahun, baru papa minta sama Allah. Tuh keren Bu Pak, estetik banget jawaban dari Nabi Ayub. Tapi mohon izin, beda ketika sakit Nabi Ayub ini sudah mengganggu ibadahnya kepada Allah. Ketika kau udah ngerasa, ya Allah, ini sakit ini udah mengganggu aku nih untuk beribadah kepada Engkau, baru Nabi Ayub minta sama Allah. Ini diabadikan di surat Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba. Ini dibuka dengan kata wa ayyuba idnadza rabbahu anni masaniyad-durr. Ya Allah, ini sakit ini nih udah mulai mengganggu aku dalam beribadah kepada Engkau ya Allah. Wa anta arhamar rahimin. Sedangkan Engkau ya Allah zat yang pasti maha pengasih dan maha penyayang. Jadi ada rumus ikhtisas di sini. Kita udah pernah kupas dulu, ikhtisas itu cara-cara yang digunakan para nabi untuk doa kepada Allah sehingga doanya ini mustajab dan sulit untuk ditolak Bu Pak. Salah satunya Nabi Ayub ini. Jadi maksudnya tadi dari ayat tadi itu, ya Allah, nih sakit ini udah mulai mengganggu aku untuk ibadah kepada Engkau, dan aku pun ya Allah minta sembuh ini untuk ibadah kepada Engkau. Kalau Engkau tidak menyembuhkan sakitku, terus aku bagaimana ibadah kepada Engkau? Kalau gitu tolong tunjukkan kepadaku bagaimana caraku untuk mudah beribadah kepada Engkau dalam kondisi sakit ini. Nah ini rumus ikhtisas Bu Pak. Nah jadi terakhir bab sabar ini kita akan sama-sama melihat juga kenapa kok asma al-husna, kata as-sabur itu terakhir. Kami pelajari, kami kulik, ternyata beberapa maknanya adalah as-sabur atau sabar ini adalah penguat dan penyempurna Bu Pak. Kita udah loyal ke orang, ibadah kita udah baik kepada Allah, sosial kita udah baik, tapi sabarnya ternyata belum ada. Ini belum sempurna. Sabar iku abot mergo ganjarane suwarga.
Sabar ini berat, sabar itu berat karena ganjarannya surga. Yen sabar iku enting paling ganjarannya mung tisu, panci, kipas angin, serok dan lain sebagainya. Itu Bu Pak. Jadi mari kita tingkatkan sabar kita. Penutup, kalau kita sudah berhasil tadi itu apa yang pertama? Yang pertama tadi adalah lupa lagi saya. Ya, syukurnya kita udah dapat. Kemudian tawakal sudah, kita sabar terakhir. Kalau sudah 3 ini ikhlas terakhir. Ini kalau kita sudah ikhlas, udah sempurnalah Bu Pak. Kenapa kita mesti ikhlas di sini? Pendapat dari para ulama, ikhlas itu adalah menyucikan niat dari selain Allah dan menjadikan ibadah hanya karena mencari keridoannya. Izin Bu Pak. Lagi-lagi bukan karena pahala melainkan ridho Allah. Udah berangkat ke Masjid Al-Aman, sholat cari ridho, bukan cari pahala. Kata Ustadz kan pahala sholat jamaah itu 27. Kalau gitu saya berangkat ke Masjid Al-Aman supaya saya dapat 27. Ya udah kalau gitu alokasi cuma 27. Beda kalau kita nggak perhitungan Bu Pak. Ya Allah, aku niat berangkat ke Masjid Al-Aman untuk sholat subuh misalnya, mengharap ridho Engkau. Udah, kalau Allah udah ridho kepada kita, nggak cuma 27 Bu Pak. Ya terserah Allah, dibalik bisa 72 misalnya, atau tambah 03 di belakang, itu terserah Allah. Ayatnya di sini kita kupas satu aja, yaitu Al-Bayyinah ayat 5. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas dalam beragama. Udah, kita tuh cuma diminta ikhlas Bu Pak. Kalau kita KTP-nya udah Islam tapi rule-nya nggak kita ikutin, ya nggak akan dapat. Percuma, kita nggak dapat poin ikhlasnya, nggak akan bisa. Ya ini masih ada waktu 10 menit, 5 menit untuk pertajam, 5 menit untuk doa bersama. Nah kesimpulannya tadi itu Ibu Bapak, mari dari seminimal-minimalnya 4 poin tadi kita bisa sama-sama lebih tajam lagi, supaya seianya nanti kita bisa menjadi hamba yang tahan uji. Kita menjadi hamba sing bakoh. Jadi sebesar apapun cobaannya kita bisa. Karena rumusnya Bu Pak, semakin tinggi pohon angin semakin besar. Semakin kita profesional hidup, semakin tinggi jabatan kita, cobaannya pun makin besar. Semakin banyak harta kita, hisabnya juga semakin sulit nanti, semakin lama. Kecuali kita rajin sedekahkan, kan gitu ya. Nah ironinya sekarang ini kita itu pengen dapat rezeki dari Allah, tapi kita jauh dari Allah. Kita pengen jadi orang kaya, tapi caranya dengan cara korupsi misalnya. Kita kan perangkat desa, ini ada lebih 700.000, istriku pengen beli tas baru, udahlah ambil aja, nggak usah laporan, kan gitu. Nah ini nanti yang sekiranya akan menghambat harta kita, menghambat rezeki kita dari ridho Allah. Itu Ibu, Bapak, sahabat muda yang dirahmati Allah, sedikit yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau mungkin lupa mencatat atau agak-agak lupa, bisa nanti buka di YouTube-nya Masjid Al-Aman. Nah tenang aja, kami promosikan. Dan kalau misalkan kok di Masjid Al-Aman belum ada, atau pengen lebih singkat lagi, boleh nanti buka YouTube Bang Iboy Motoshop. Sopo kui, ya saya, kan gitu, Bang Iboy Motoshop. Nanti kalau sudah melihat, boleh nanti di subscribe, share and like, nggak usah komen, nggak apa-apa, kan gitu ya. Terima kasih Ibu Bapak. Mari kita tutup dengan doa. Kita ambil posisi duduk yang rileks. Nabda bi qiraatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Engkaulah petunjuk kami, pelindung kami, tujuan hidup kami ya Allah. Kami duduk simbu di hadapan Engkau ya Allah, bermohon kiranya Engkau ridho untuk memberikan kepada hamba umur yang berkah dan bermanfaat ya Allah. Minimal bermanfaat untuk sekitar kami ya Allah. Ya Allah, untuk kedua orang tua kami, guru-guru kami, pendahulu-pendahulu kami, tolong berikan kemuliaan hidup bagi mereka di dunia dan di akhirat-Mu kelak ya Allah, sehingga bisa bagi mereka untuk duduk bersama para nabi-Mu di jannah-Mu kelak ya Allah. Ya sami'a kulli saud wa ya sabiqa kulli faud wa ya kasyal izami lahman wa munsiraha
ba'dal maut. As'aluka bi asma'ikal izam wa bismikal akbari mahzunil maknun alladzi lam yatali alaihi ahadun minal makhlukin. Wahai zat yang maha mendengar apapun yang tidak bisa didengar hambanya, wahai zat yang maha melihat apapun yang tidak bisa dilihat makhluknya, wahai zat yang menyatukan tulang dengan daging kemudian memisahkannya kembali setelah mati, kami mohon ya Allah dengan Rabb-Mu yang agung, ijabahlah semua doa-doa kami ya Allah, dan ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jika ada jamaah di masjid ini yang sedang gelisah, maka jangan Kau izinkan pulang kecuali Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Ya Allah, jika ada jamaah di masjid ini yang sedang sakit, maka jangan Kau izinkan pulang kecuali Engkau sembuhkan sakitnya ya Allah. Ya Allah, jika ada jamaah di masjid ini yang punya banyak dosa, maka jangan Kau izinkan pulang kecuali Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Engkau perintahkan kepada kami untuk minta, wasta'inu, sekarang kami datang ya Allah, kami minta kepada Engkau, nasta'inu, kiranya Engkau mengijabah doa-doa kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu bapak sahabat muda yang dirahmati Allah, banyak salah dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.